dan Aryo gitu. Ya, silakan kamu ikut, Mbak. Silakan Frida ikut Frida. Frida ikut. Silakan. Fajar kebaruan di udara, sangkala telah digerakkan. Radio komunitas Indonesia. Udara milik kita, Indonesia. Ayo song-song fajar kebaruan di udara, sangkala telah digerakkan. Komunitas Indonesia. Milik kita, Indonesia. Milik kita, Indonesia. Rakus pejabat politisi, bangsa kaya anak tak sekolah. Bisa dibeli,
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Selamat malam. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Malam ini malam yang terindah buat JRKI. Karena di usia yang ke-11 bisa bersama-sama di sini, dihadiri banyak pihak. Saya akan sampaikan terima kasih Pak Ahmad Thohari yang sudah kersa rawuh di kesempatan malam hari ini. Kemudian perwakilan dari Bapak Wali Kota Surakarta, terima kasih Pak Agus. Kawan-kawan majelis anggota JRKI, mitra JRKI yang hari ini bersama-sama di sini. Pertama terima kasih kepada RBI, Rumah Blogger Indonesia, blogger pengawan yang sudah memfasilitasi banyak hal. Kemudian teman-teman musisi dari Simponi, dari Curong, kemudian juga kawan-kawan dari Bandung, terima kasih. Berikhtiar, kapan sih kita tidak selalu dianggap sebagai radio gelap? Banyak pihak yang turut serta dalam gerakan itu, dari LSM, dari akademisi juga banyak. Kemudian teman-teman radio komunitas yang masih dikasih stempel radio gelap itu mengorganisir diri. 15 Mei 11 tahun yang lalu kita berkumpul di gedung YTKI, kemudian dilanjutkan di gedung Parlemen. 15 Mei kita mendeklarasikan jaringan radio komunitas Indonesia di hadapan Ketua Panitia Penyiaran, dan saat itu juga JRKI lahir di Indonesia didahului oleh 2 JRK. Saya ingin sebut ada JRK Jabar dan JRKY yang lebih dulu hadir menjadi bagian penting dari JRKI hadir dalam dunia penyiaran. Ada beberapa tuntutan yang mendasar kenapa waktu itu pegiat radio komunitas berkumpul di sana, bahwa penyiaran yang sentralistik dimonopoli oleh penguasa cenderung membodohi rakyat, cenderung ini punya visi, punya misi sesuai tema ini tadi ini, dan ini menurut saya sangat punya peran yang sangat penting dibandingkan, ini mohon maaf saya bukan radio-radio lain yang menguasai udara, yang tadi Mas Inam merasa diberangus udaranya, bukan RRI saja, bukan TV swasta saja, tapi mungkin frekuensi yang digunakan oleh, ya memang ada kegiatan sosial Pak ya, radio antar penduduk Indonesia, kemudian Orari, itu menurut saya juga anggota Orari Mas Inam, itu memiliki atau menguasai udara yang frekuensi maksudnya, frekuensi yang sangat banyak sekali itu. Saya menilai di situ nilai kontribusinya nggak kurang ada. Memang di sana memang visinya dia teknis ya, mengembangkan bakat ya. Tapi kalau di jaringan radio komunitas Indonesia ini, melihat di petanya saja ini sudah punya misi dalam rangka mempertahankan atau pilar kebangsaan, kebinekaan. Alhamdulillah, malam ini saya berhasil melawan flu saya untuk memenuhi komitmen hadir pada pertemuan satu komunitas yang menurut saya sangat penting, sangat berharga, jaringan radio komunitas Indonesia yang punya cita-cita luhur membela hak publik atas ruang siaran. Luar biasa hebatnya, karena sekarang ini ruang siaran selalu dimonopoli oleh 2 kekuatan. Tolong dia kekuatan politik ke kekuatan uang. Dan ini ada jaringan komunitas
radio komunitas yang mati-matian mempertahankan hak publik atas ruang siaran. Selamat dan semoga terus berjaya, makin besar, dan ini sudah mencapai usia 11 tahun. Selamat. Saya yang tua ini akan mengawal Anda dari belakang. Teman-teman sekalian, saya betul tidak enak memanggil teman. Umur saya ini 65 tahun. Anak-anak atau mungkin cucu malahan. Ya. Jadi begini, ini tulisan di atas ini kita copot saja lah. Ini bukan orasi budaya. Ini semacam ngudoroso atau apa. Karena saya memang lama sekali punya keluhan, punya penderitaan tentang yang namanya siaran yang dilakukan oleh mereka yang berkuasa atas politik dan berkuasa atas modal. Saya punya keprihatinan yang sangat mendalam, tapi saya bingung mau memulai dari mana ini, karena ada beberapa kata kunci yang semuanya hebat-hebat. Saya sastrawan loh, tetapi membaca ini kesastraan saya menjadi minor. Kalah sama Sinam ini. Radio komunitas mengelola nikmat keberagaman. Ini kalimat sakti nih. Saya yang sastrawan tidak bisa menciptakan kalimat sehebat ini. Jadi tolong jangan cuman ditulis, tolong. Dimengerti, dihayati, dilaksanakan. Kapok ra kowe. Saya berterima kasih atas penemuan kalimat ini. Saya datang ke sini menemukan kalimat sakti. Luar biasa. Kebersamaan. Saya mulai dari kebersamaan. Ya anak-anak sekalian, kita ini memang ditakdirkan untuk tidak satu, ditakdirkan untuk beragam. Keragaman itu kodrat. Jadi yang tidak bisa menikmati keberagaman itu menyiksa dirinya sendiri. Jadi keragaman itu kodrat. Padahal yang namanya ragam itu semuanya. Kelamin saja sudah beragam, laki-laki dan perempuan, atau antara laki-laki dan perempuan ada, lalu ya seperti itu. Lalu suku beragam, kemampuan otak beragam, agama beragam, semuanya beragam, dan itu kodrat. Jadi harus dinikmati. Kalau tidak bisa menikmati kodrat, akan tersiksa sendiri karena melawan kersane Gusti Allah. Kan itu jadi keberagaman. Mari, ini kalimat ini indah sekali dan menagih Anda semua untuk melaksanakan ini dengan ikhlas. Tapi gini, anak-anak sekalian, saya panggil anak-anak deh ya. Ikhlas. Ada syaratnya untuk bisa menikmati keberagaman ini. Enggak banyak kok syaratnya. Jangan suka sok ini yo. Ini gini. Ayu jadi kemayu, pinter jadi keminter, sugih tadi semugih. Nya itu jangan suka. Bagus gemagus, kuasa dari kumawoso. Nah, nya itu jangan suka. Kalau itu sudah dihilangkan, kita nanti akan rasane sak bodoh-bodoh, dan itu modal untuk menikmati keragaman. Juga dalam hal beragama,
Nama saya jelas loh, itu pasti saya agama Islam itu. Lah jadi wong Islam itu jangan rumah paling bener gitu ya. Oh, itu yang Al Irsyad tadi. Dina lahil Islam. Sesungguhnya bagi Tuhan agama merasa Islam loh itu di sana di musola diucapkannya itu di musola, jangan di halaman sini, jangan juga ada ya mungkin ada yang mengatakan oh saya kan anak Tuhan sudah diampuni masuk surga, itu diucapkan di gereja saja, jangan di sini gitu. Karena kita ini hidup beragam harus dijaga itu keberagaman itu. Saya pernah terkejut ketika teman saya seorang pendeta, Kang, itu ucapan la ilaha illallah kan intoleran ya Kang. Loh, saya kaget itu. Ucapan la ilaha illallah itu jimatnya orang Islam. Tapi ketika disiarkan di publik, orang lain akan mendengarkan itu sebagai kalimat intoleran. Bayangkan itu. dan pakai toa. Budek-budeki tanggane. Saya Islam betul ya. Islam haji saya udah 2 kali loh. Oh iya. Saya sering mau masjid jangan terlalu keras. Pernah saya menulis suatu artikel di Republika dan ini di Republika atau di Jawa Pos mengatakan itu masalah itu kita berlebihan di dalam surga, tidak mempan ucapan. Juga teman yang gereja pernah saya sentil itu. Kamu kalau menyiarkan kreasi kamu di depan publik itu jangan main-main salib gini-gini, janganlah, itu memang publik. Malah Den Bagus Ngarsa itu pernah saya jemer gitu. Den Bagus kamu itu aja ngono ya ngono gitu ning jangan. Kita ini bersama gitu. Jadi untuk menikmati kebersamaan itu syaratnya satu, memang jangan merasa gem dan jangan merasa paling benar termasuk dalam hal beragama. Udahlah, itu urusan Gusti Allah yang benar kok. Kita manusia ya benar, ya benernya manusia yang tentu saja relatif. Apalagi saya ini orang NU loh Mas. Orang NU itu cekek banget ya. Nunuture Pak. Iya, nunuture betul ya. Kalau orang NU itu, NU dulu ya, NU sekarang lain kok. NU dulu itu kalau habis membaca dalil gitu, selalu diakhiri wallahu a'lam bishawab, hanya Tuhan yang tahu. Itu artinya apa? Relativisasi kebenaran yang ada di kepala kita itu luar biasa. Ini akan bisa menikmati keberagaman seperti itu. Tapi sekarang NU sekarang nggak suka mengatakan wallahu a'lam bishawab itu. Dalil gigi ya pasti bener ya. Wah kalau udah gitu ya kacau seperti itu. Nah ini kalimat keberagaman, monggo mari kita buang emnya dibuang, lalu merasa paling benernya dibuang, supaya kita berayan sama-sama merasa relatif. Itu kuncinya kebersamaan itu, kita merasa sama-sama relatif. Kemudian itu tadi Pak Simponi ya ampun ya Allah ya Karim, ada anak diperkosa, ada ini ada korupsi. Nanti duluan aja korupsi dulu ya. Saya teringat pada seorang teman, Kang Nohari, kenapa sih orang bisa memperkosa anaknya sendiri, bisa memperkosa anak kecil, perkosaan ini mergo jiwa kosa gitu. Ada teman saya menjawab pakai dalilnya siapa coba? Bukan dalil agama, tapi dalilnya Charles Darwin. Wah hebat. Kata Charles Darwin ini yang dikutip oleh teman saya begini. Menurut teori
evolusi, manusia itu berevolusi dari sepupunya kera atau primata. Kemerah. Ora kemerah kowe. Jadi berevolusi dari monyet, primata, bergerak menuju Homo sapiens, yaitu manusia berbudaya. Nah, kata teman saya itu, banyak dari kita ini prosesnya ini terhambat. Jadi kita ini sebetulnya belum menjadi Homo sapiens seperti yang diteorikan oleh Darwin. Kita masih seperempat atau seperti primata, dan itu ditunjukkan dalam perilaku kita soalnya. Coba yang namanya monyet itu kan, kalau ada 1000 monyet berada di satu pohon mangga yang sedang berbuah, pasti dihabiskan sekali itu. Betul ya? Insya Allah. Insya Allah. Kalau itu manusia akan berpikir bagaimana supaya anak saya juga kebagian, jadi tidak saya habiskan. Itu jadi kita masih menunjukkan primata. Yang kedua soal birahi. Ya ampun, yang namanya birahi kita masih seprimitif monyet kita kan. Jadi kita betul dari hal makanan, dari hal birahi, ciri primata kita masih sangat jelas. Ini yang terakhir, tidak punya visi ke depan. Masa bodoh negara, korpacur negara, pokoknya hutan saya jual, laut saya jual, Freeport saya jual, Newmont saya jual ke Amerika sana. Masa bodoh dengan anak cucu saya, persis primata kan. Jadi kalau ada kayak gitu tadi, perkosa itu, ingatkan, tolong si primata diingatkan, kamu masih tetap menjadi monyet apa musdah kepengen disebut manusia. Walaupun secara biologi kita memang masih punya sisa-sisa ciri kemonyetan, yaitu pada ujung tulang punggung tulang ekor kita itu kan sisa kemonyetan itu secara Darwin. Nah, oke. Soal itu masalah, mari kita sempurnakan diri kita menjadi manusia yang normal. Proses dari primata menuju Homo sapiens mari kita selesaikan sehingga kita punya rasa malu. Bahkan dalam hal ini kita malah lebih kayak hewan dari hewan tuh. Monyet tidak akan memperkosa anaknya sendiri tuh. Tapi kita lebih monyet daripada itu. Ini pasti suatu keprihatinan yang luar biasa, dan ini CRKI tolong nanti disiarkan pada para penonton. Mari kita selesaikan proses evolusi kita sampai kepada Homo sapiens atau makhluk yang berbudaya. Kemudian soal korupsi. Tadi sampean yang mengatakan bahwa kita tidak begitu anti korupsi. Oh mas itu ya? Tapi sampean bener kok mas. Bener maning ya. Jadi kita sebetulnya kurang anti korupsi, atau bahkan kita mewarisi tradisi korupsi yang dulu namanya apa coba? Upeti.